Halo guys, perkenalkan nama aku Ahmad Jakaria. Aku kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Teknik Informatika, semester 2 kelas 2C. Di sini aku mau membahas materi algoritma dan pemrograman, di mana materi yang aku bahas itu tentang graph dan algoritma Kruskal. Berdasarkan kasus yang aku ambil, di mana kasus itu berdasarkan letak pada Google Map. Langsung saja, kasusnya itu berjudul SMA atau SMK yang ada di Plehari. Nah, ini adalah chapter SMA dan SMK di Plehari, di mana SMA dan SMK-nya itu terdapat sekitar 10 SMA SMK. Di sini ada SMK Muhammadiyah, SMK 2, SMK 1, SMK PGRI, SMK SMA 2 Desember, SMK Farmasi. Ini Plehari. Ini SMA 1 Tarisung. Ini Sekolah Menengah Kejuruan. Atau juga bisa SMK 1 Tarisung. Nah, untuk grade-nya, yang pertama itu kita bahas tentang graf berbobotnya berdasarkan tata letak dari sekolah atau SMA SMK tadi. Nah, titik-titik yang hitam ini adalah menandakan SMA SMK pada map. Nah, untuk keterangan SMA SMK sini saya ganti menjadi P1, P2, P3 dan seterusnya, dan keterangannya ada di sebelahnya. Nah, untuk graf ketergantungan itu kan ada P1, P2, P3 dan seterusnya. Titik-titik itu di sini saya buat titiknya graf ketergantungannya, di mana P1 ke P1 itu kan tidak ada sisi atau simpul, jadi kan 0. Untuk P1 ke P2 itu kan ada, jadi kan bisa kita jadikan tulis di sini menjadi 1, atau P2 ke P1 1. Nah, kan untuk seterusnya sisi-sisi itu kan ada, bisa kita hitung P2 berapa sisi ya, dan seterusnya. Jadi kita hitung untuk 1. Dan untuk materi selanjutnya yaitu algoritma Kruskalnya, di mana algoritma Kruskal itu kan mengurutkan bobot-bobot atau jarak dari titik 1 ke titik 2, atau dari sekolah 1 ke sekolah 2 atau ke sekolah yang lainnya, di mana SMA 1 ke SMK Tarisung ke SMK Juruan itu kan paling kecil, jadi kita urutkan paling atas, jaraknya paling dekat, dan seterusnya dari terkecil ke terbesar, dari yang dekat ke yang jauh dan yang kejauh laginya. Dan di bawahnya ini kan syarat untuk algoritma Kruskal itu tidak ada siklus ataupun jalur yang untuk menyebabkan perputaran gitu. Jadi kita buat untuk rentang minimumnya, di mana P1, P2, P3 dan seterusnya, jadi untuk menghilangkan siklus itu tadi. Nah, di sini kita lihat untuk gambarnya itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuat program dari algoritma Kruskalnya. Nah, yang pertama ini adalah query-nya, di mana include stdlib, include istream dan include vstream itu adalah sistem dari C++ nya, dan using namespace std itu adalah spasi standar dari program. Kelas Kruskal adalah menandakan fungsi dari Kruskalnya, di mana prepath ada variable n dengan tipe datanya integer, no dengan tipe data integer, dan grep add dengan tipe data integer. Ada tree dengan integer, set integer, top integer. Public ada create
public dengan tipe integer, fungsi void initialize span, fungsi sort edges, dan void algorithm. Dan yang terakhir itu ada find node dan tipenya itu adalah integer, dimana ini adalah untuk nantinya kita membuat sebuah programnya. Selanjutnya itu kita membuat untuk tampilannya, dimana untuk pertama tampilan itu kan program ini mengimplementasikan algoritma Kruskal, itu adalah judul dari program yang kita buat nantinya. Cout banyak titik grep adalah titik-titik yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu titik-titik atau nama-nama atau tempat, bisa juga lokasi sekolah atau SMA SMK tadi, dimana itu P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya. Itu adalah jumlah titiknya, bisa kita hitung berdasarkan kasus kita sendiri, dan kasus saya yang ambil ini kan memiliki 10 titik. Jadi untuk itu titik-titiknya tadi kan ada 10, dan bisa kalian hitung berdasarkan kasus yang kalian ambil sendiri itu mempunyai berapa titik. Nah, setelah kita input kan itu ada variabelnya n dan n-nya sama dengan 0. Setelah kita menginput itu ada kan kita membuat tampilan nanti jarak antar titik ke titik satu ke titik lainnya berapa jaraknya. Pada gambar grep ini kan ada jaraknya itu, jadi nantinya bisa kita input jarak-jaraknya itu. Setiap jarak itu kan berbeda-beda, jadi bisa kita masukkan jaraknya nantinya. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuat setelah kita membuat tampilan atau inputan jarak setiap titik tadi, ada perulangan, dimana integer i sama dengan 1, integer i kurang dari n, dan i plus plus. Ini untuk menandakan baris pertama atau titik pertama. Dan for integer j sama dengan 1 sama dengan i plus 1, j kurang dari n dan j plus plus itu untuk baris kedua, dan tampilannya nanti akan kita tampilkan cout i, dan setelah itu j, dimana i nya itu adalah titik pertama dan j titik kedua, dengan variabelnya itu adalah w bertipekan integer. Lalu kita buat itu cin w. Selanjutnya jika w sama dengan 0, nah itu kan jika w sama dengan 0 maka n-nya 0 plus plus. Nah lalu grep edges 0 1 sama dengan i, itu untuk titik satunya, dan grep edge 0 2 sama dengan j, itu untuk titik kedua setelah untuk menandakan inputan kita yang kedua, titik kedua. Dan edges 03 itu adalah yang kita inputkan nanti jaraknya. Nah setelah itu void Kruskal sortnya itu, dimana sort edge kita menggunakan bubble sort. Nah dimana bubble sortnya itu kita menggunakan dari yang terendah itu menggunakan perulangan lagi, dan perulangannya itu sama dengan yang sebelumnya, dimana integer i sama dengan 1, j i kurang dari 0, i plus plus, dan for i integer 1, dan seterusnya. Lalu jika grep edge nya sama dengan 3, maka itu untuk ini menjelaskan dari yang terkecil ke terbesar. Setelah itu, setelah jarak diurutkan, setelah kita input tadi kan program jalan, lalu secara otomatis jarak akan diurutkan, dimana akan tampil grep edge i 1, dimana lalu grep edge 2 dimana titik 1 dan titik 2 akan tampil. Lalu fungsi void Kruskal algorithm perulangan i
dimana for integer i sama dengan 1 lagi, men-setting i 1 sama dengan i dan top i nya sama dengan 1, lalu akan menampilkan rentang yang sering dipakai atau bisa juga disebut dengan rentang minimumnya, dimana p1 point node nya adalah titik 1, p2 nya adalah titik keduanya. Jika p1 sama dengan p2 maka akan tampil rentang pohon yang masuk, lalu titik 1, titik 2 akan tampil. Nah, setelah itu perulangan akan jalan untuk menjalankan. Tapi jika grab H1 nya dan grab I2 menyebabkan siklus ataupun jalur sirkuit yang aku sebutkan tadi, kan algoritma Kruskal itu harus tidak ada siklus. Jadi jika dimasukkan akan terbentuk siklus. Jadi untuk tidak terjadi kesalahan itu akan dihapus dari program sendiri. Nah, untuk integer Kruskal point node integer n, dimana perulangannya itu int i sama dengan 1, i kurang dari 0, i plus plus, jika set i c benar maka akan kembali ke i, dan jika tidak akan kembali ke return min 1 atau kembali ke awal atau akan terjadi kegagalan. Lalu integer main ini adalah untuk fungsi utama dari sistem pause itu, maka program akan mempause dari yang kita jalankan dan eksis tadi. Lalu langsung saja kita coba untuk mempraktekannya. Masuk ke kode blok. Nah, setelah masuk ke kode blok, kita buka program yang kita buat tadi. Lalu langsung saja kita jalankan program yang kita buat tadi, langsung kita jalankan untuk membuktikan hasil dari kasus yang saya telah buat. Nah, setelah runningan jalan itu kan akan tampil kita atau grab dari kasus tadi. Nah, ini kan ada banyak titik. Jadi kan ada banyak titik tadi kan itu saya sudah sebutkan di mana titik itu adalah lokasi dari tempat-tempat kita sebutkan tadi, di mana P1, P2, P3 dan kita hitung jumlahnya pada dulu, dan jarak antar titik itu adalah 1, 2 itu berapa kan jaraknya kan ada titiknya. Jadi kita masalahnya di mana pada grab itu adalah kilometer, dan kan itu terkait nama dan program tidak bisa membaca nama, tapi kita konversikan kilometer menjadi meter untuk memudahkan penginputan, di mana 1,19 menjadi 1190 meter. 1 ke 3 di mana titik 1 dan titik 3 itu tidak ada penyelesaian atau jalur, jadi itu akan menjadi itu ke 4, di mana 1 ke 4 itu kan melewati titik 2, jadi 1 ke titik itu tidak termasuk. Nantinya waktu itu akan menjadi 4, jadi kita akan
seterusnya. Jika di semua titik mempunyai arah atau simpul, maka kita buat jam. Jika tidak, maka akan kita input menjadi 0 dan seterusnya. Di sini akan saya input langsung seluruhnya. Secara komputasi itu kita tidak bisa menggunakan koma, sedangkan manual kita bisa menggunakan koma. Tapi untuk mempermudahkan itu secara manual. Tapi jika kita ingin mengurutkan secara cepat penghitungan, kita bisa menggunakan komputasi.